Karena kajian kita fikih, dan fikih itu secara bahasa artinya paham, kita memilih tema yang kita sampaikan di flyer kita dengan fikih ya, fikih Ramadan. Fikhun artinya paham. Ya, mengerti. Ini terambil dari isyarat di Al-Quran surah ke-9. Ya, ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang beriman berjuang ke medan perang seluruhnya. Aku turunkan satu amalan yang kalaupun ia kerjakan nilainya sama dengan yang berjuang fi sabilillah di medan perang. Statusnya sama. Masya Allah, apalagi di masa tenang, ya, masa sekarang banyak PSBB, kemudian aktivitas banyak di rumah, ini peluangnya besar. Ini amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat mujahid dia statusnya, ya wafat ditimbang. Penaknya seperti ditimbang darah para syuhada. Demikian nanti ada satu riwayat yang sampai kepada kita. Apa yang ia kerjakan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada sebagian di antara orang beriman itu lihat tafaqahu fiddin. Ya, mereka belajar fokus memahami segala ketentuan dalam agamanya. Ad-din, lihat tafaqahu. Maaf, liyatafaqahu. Ini ya, fi ad-din. Demikian. Ya, lihat tafaqahu. Kemudian di sini ada tafaqquh, tafaqahu dari kata fiqih artinya paham. Ya. Baik, di sini ada taknya menunjukkan kesungguhan, serius. Nah, di sini ada tasydid menunjukkan perkara yang tidak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat. Ya, kalau di ilmu bahasa Arab biasa ini menunjukkan 2 huruf yang disatukan. Tapi kalau kita masuk ke fikih loghah, setiap yang ada tasydid, selain double mengucapkannya, menunjukkan kesan, aktivitasnya, menunjukkan motivasi 2 kali lipat, karena tidak mudah untuk bisa melakukannya. Maka kata Allah, serius, motivasi tambahkan lagi untuk memahami setiap perkara-perkara, urusan-urusan dalam ad-din. Apa yang dimaksud ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad-dina indallahil Islam, yaitu segala hal. Alif lamnya, seingat di kajian tafsir kita kemarin, alif lamnya menunjuk al-istighraq, ya. Di sini bisa masuk ma'rifah juga. Khusus istighraq semua. Jadi semua ad-din terkait perkara ad-din yaitu Islam. Apa di antaranya Islam? Ditafsir nanti di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, ya, kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam secara singkat. Ya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadatain, 1, kemudian salat, ini pokoknya, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji termasuk umrah di dalamnya. Jadi ini pokok dalam Islam. Pokok bahasa Arabnya rukun, maka dikenal dengan rukun Islam. Yang 5 itu. Jadi pokoknya. Jadi pokok dalam amalan kita ada 5. Nah, malam ini kita akan membahas 1 di antara yang pokok itu, yaitu tentang Ramadan. Watasuma Ramadan. Karena dalam berapa hari ke depan masuk Ramadan, kita fokuskan untuk membahas itu. Ya. Dan ingat teman-teman, saya dengan izin Allah bermohon untuk dimudahkan yang kita gali pemahamannya. Saya lebih senang Anda paham dibandingkan menghafal. Ya, ada pemahaman juga yang harus disertai dengan hafalan. Ya, ada pemahaman yang cukup disertai dengan paham, tidak mengharuskan kita hafal. Yang penting paham. Contoh pemahaman yang harus disertai dengan hafalan dalam sholat, itu mesti hafal. Ya, jangan sampai paham tapi nggak hafal. Ya, Mas, ya, karena Allahu Akbar mesti hafal, iftitah mesti hafal sampai salam, tapi paham yang dibaca. Ya, ada pemahaman yang tidak menuntut hafalan. Ya, semacam misalnya hadis-hadis Nabi SAW. Kita nggak dituntut hafal seperti Al-Quran.
Tapi mesti paham tentang tuntunan itu supaya dipraktekkan dalam kehidupan. Hafal lebih bagus. Jelas? Baik, karena waktu kita terbatas, sekarang kita akan fokuskan pada bahasannya. Mohon izin, barusan muqaddimah. Sekarang baru kita mulai. Saya karena itu minta maaf kalau agak cepat menerangkan, karena saya buka dulu dengan muqaddimah, kemudian kita masuk kepada inti pembahasan supaya kita mengetahui apa yang akan kita kaji dan fokus pada bahasan kita. Anda tarik nafas sampai 10 detik, saya hapus dulu, baru kita masuk bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Oke, teman-teman sekalian, kita akan coba lanjutkan membahas tentang fiqh Ramadan. Dan karena materinya sangat penting, sangat menentukan, dan keutamaannya belum tentu berulang bagi kita dalam meniti waktu-waktu kehidupan kita. Karena itu saya akan sangat lebih berhati-hati, walaupun kita sering mengulang, belajar, bahkan menghafal. Tapi malam ini saya akan khusus hadirkan kitab, yang kitab ini dihimpun khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang ketentuan puasa. Saya ingin mengambil manfaat dari Imam Muslim ketika membuat satu bab tertentu dalam Sahih Muslimnya dari 9 jilid itu. Di jilid yang pertama halaman 119, ya, beliau mengatakan satu bab babul isnadi binaddin, ya, bab belajar agama berdasar urutan sanad yang tersambung ke Nabi itu termasuk perkara yang sangat penting atau pokok dalam agama, ya. Jadi kalau laulal isnadu, ya, kalau tidak ada isnad, maka manusia bisa mengatakan, orang bisa berpendapat apapun yang dia inginkan. Itu yang menyebabkan sekarang banyak orang, ya, mohon maaf, bisa pandai berfatwa di dalam setiap urusan agama. Kalau tidak ada perkara pokok sanadnya, dalil tersambung sampai ke Nabi SAW dengan pemahaman para ulama yang benar, tentu ilmu itu tidak bisa dibedakan dengan pendapat pribadi. Baik, mari kita mulai. Saya perkenalkan dulu kitabnya. Ini saya kopikan langsung. Ya, tadinya biasanya kalau kajian di ta'lim, saya buat kopi begini supaya saya bisa bagi dengan jamaah. Ya, biasanya sebelum Ramadan kita kopikan, kemudian saya bagikan ke jamaah, jadi ngajinya langsung dari kitabnya. Ya, karena ini online dan dalam situasi seperti ini kita saling mendukung, bersinergi, maka kita coba hadirkan kembali. Judulnya Kitabus Syam, ya, di yang kopinya Kitabus Syam. Ya, kitab atau bab pembahasan tentang puasa, wajibatuhu, mustahabbatuhu, mubtilantuhu. Hal-hal yang terkait dengan kewajiban puasa, kemudian apa yang diperkenankan dan apa yang kira-kira merusak dan atau membatalkannya. Yuk kita mulai pelan-pelan. Di sini belum diuraikan, saya bahas dari segi bahasanya dulu. Di sini belum Anda tidak temukan di sini, jadi saya tambahkan wawasan. Nanti insya Allah bila tidak ada di sini, Anda punya ini dan tidak ditemukan, saya tuliskan khusus ini di buku saya Makna Ayat Puasa. Jadi Anda yang dapat ini, Anda bisa gali dari sini. Insya Allah pembahasan malam ini pun setidaknya bisa ditemukan di sini. Ya, nanti yang belum dapat saya tidak jual di tahun ini, tapi nanti apa yang saya punya ketika Ramadan, insya Allah kita bisa bagikan ya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabus Syam. Bab pembahasan tentang as-syam. Ingat, as-syam, bukan asyam. As-syam. Saya tuliskan dulu ya, supaya tidak salah baca. As-syam. Ya. Seperti ini. Kitabus Syam. Begitu. Ya. Ada as-syam, ada as-shaum. Ya, ada as-syam, ada as-shaum. Ya, baik. Shaum. Keduanya seringkali dipahami dengan puasa. Baik. Kan sering diungkapkan ya, saya sedang shaum, ya kan? Baik, saya sedang shaum. Saya sedang siam. Dua-duanya sama, baik siam ataupun shaum artinya apa? Puasa. Orangnya disebut
shaim. Jadi kalau Anda katakan afwan akhi ana shaim. Nah, itu kalau orang Arab bilang begitu, afwan akhi ana shaim. Maaf saudaraku, saya sedang puasa. Yaitu untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal tambahkan ta di ujungnya, ya. Ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Shaim perempuannya shaimah, ya. Afwan ukhti ana shaimah, ya. Afwan ukhti saudariku, saya sedang puasa, bukan saya shaimah, kecuali memang namanya shaimah, ya. Baik. Ini shaim dan shaimah. Shaum dengan siam. Dua-duanya sering diartikan puasa. Kalau keduanya maknanya sama, lantas kenapa katanya mesti berbeda? Nah, ini penting nih, ya. Ini saya berikan dulu kaidah dasar di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu ada kaidah berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap bertambah huruf atau harakat dalam satu kalimat, maka pasti maknanya pun akan berbeda. Anda bayangkan, jangankan beda huruf, ya, harakat beda sedikit saja, itu bisa berbeda maknanya. Jelas ya? Nah, sekarang di atas as-shaum, di bawah as-siyam, cara baca sudah tak sama. Sebagian hurufnya ada yang sama, alif, lam, shad, waw, di kemudian mim, alif, lam, shad, di sini ada mim, ya kan? Tapi di sini ada ya, di sini tak ada ya. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak perbedaan itu dari keterangan yang sampai kepada kita, bahkan dalam isyarat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman sekalian, jika disebutkan as-shaum yang pertama, maka maknanya itu masih umum. Berarti menahan. Umum. Di semua yang bermakna menahan, itu as-shaum namanya. Apakah maknanya menahan lapar, menahan haus saja? Ya, apakah maknanya menahan bicara, tak bicara sedikit pun? Atau menahan kantuk misalnya? Nah, itu setiap yang bermakna menahan, itu disebut shaum namanya. Jadi maknanya masih luas, umum. Jadi bisa Anda mengatakan besok insya Allah shaum Ramadan. Ya boleh, karena maknanya mencakup kepada yang umum. Tapi bisa juga Anda katakan saya sedang shaum dalam pengertian yang lebih luas. Bisa tak makan, tak minum, tak bicara, dan seterusnya. Di antara pemaknaan ini bisa ditemukan di dalam Quran, ya, Al-Quran surah 19 ayat 26. Dan kata shaum ini hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, di surah 19 Maryam ayat 26. Ya, disebutkan satu kali saja tanpa alif lam. Kalimatnya menggunakan shauma, ya. Fakuli washrabi wa qarni aina. Maka Maryam silahkan makan, silahkan minum dari air yang mengalir yang kami jadikan segar ini, dan berbahagialah, bahagiakan hatimu dalam suasana akan melahirkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Fa imma tarayinna, ya, minal bashari ahada, maka jika engkau nanti melihat satu orang pun berjumpa setelah ini, kamu selesai lahiran, kamu bawa bayimu ini yang Allah anugerahkan pada rahimmu dan telah engkau kandungkan secara khusus spesial. Nabi Isa itu lahirnya spesial, wafatnya pun spesial, punya mukjizat yang spesial. Setiap nabi punya spesialisasi sendiri. Nabi Musa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua spesialisasi ini sehingga menjadi yang paling mulia, ya, Sayyidul Anbiya wa Rasul. Ya, jadi jangan Anda angkat misalnya atau dikultuskan Nabi melebihi level kenabiannya. Ya, misal ini Nabi Isa spesial nih, bisa menghidupkan yang mati misalnya. Karena itu dia bukan Nabi nih, dia pasti misalnya lebih di atas Nabi, lebih di atas Rasul. Ah, tahan dulu. Maka Allah kasih contoh, nanti ada juga Nabi lain yang bisa menghidupkan mati. Ya, yang mati bahkan dicincang dulu lebih dahsyat daripada Isa. Namanya Ibrahim alaihissalam. Anda buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 260 misalnya. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Maka Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya Nabi Ibrahim. Ingin tahu tentang kekuasaan Allah, maka ditunjukkan dengan cara
burung dicincang dulu, disimpan di setiap bukit, dipanggil, tiba-tiba nyatu kembali. Ya, Anda katakan, oh, tapi kan Nabi Ibrahim lahirnya ada bapak, ada ibu. Nabi Isa lahir hanya ibu saja, bapak tak ada. Kata Allah, Nabi Adam lebih canggih daripada itu, lahir tanpa ibu dan bapak. Lalu kenapa engkau angkat Isa lebih tinggi dibandingkan Adam alaihissalam? Jelas ya? Di setiap Nabi punya kemuliaannya, dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW menghimpun semua kemuliaan itu. Nanti di lain waktu kalau kita ingin bahas lebih dalam, kita bisa masuk ke dalam kajian seputar kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali dulu ke sini. Ya. Nah, maka setelah melahirkan itu, kata Allah difirmankan kepada Maryam alaihissalam yang sangat dimuliakan dalam Al-Quran, ya, baik, faquli inni nadzartu lirrahmani shawma. Kalau engkau nanti melihat seorang pun ketika membawa bayimu itu, jangan bicara. Ya, katakan saja aku sedang puasa, saum. Kalimatnya menggunakan saum. Katakan kamu sedang puasa, saya bernazar kepada Rabbku sedang puasa. Apa puasanya saum di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Aku nggak akan bicara pada siapapun pada hari ini. Baiknya, nanti Allah akan jadikan Isa yang bicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Jadi begitu ibunya dituduh, Isa yang kecil yang baru lahir bisa menjelaskan, ibuku suci, ibuku bersih, jauh dari tuduhan apa yang kau sematkan kepadanya, sebagai mukjizat pertamanya. Tapi poinnya, di ayat ini Allah ingin menjelaskan kalimat saum bermakna menahan. Inni nazartu lirrahmani sauma, tidak menggunakan kata siyam tapi saum. Lihat? Apa saumnya? Tidak bicara pada siapapun. Tidak bicara. Tidak bicara. Berarti menahan bicara. Masuk kategori ini. Ya. Ingat, tak makan, tak minum, saum. Tak bicara, saum. Makna general. Masuk pada kata konteks menahan. Nah, jadi kalau antum ingin praktekkan di rumah misalnya, ya, suami pada istri, mama, ayah saum dulu hari ini. Saum apa? Kan Ramadan belum tiba. Saum nggak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara. Contoh. Misalnya. Nah, itu saum. Jelas ya? Sebaliknya, jika disebutkan siam, sekali lagi, jika disebutkan siam, maka maknanya akan jadi lebih spesifik dengan pengertian yang khusus. Ya, keluar dari konteks yang umum ini, saum menjadi hal yang lebih khusus. Dia memiliki aturan tertentu, dia memiliki ketentuan yang khusus, berbeda dengan pemaknaan secara umum yang berarti menahan saja. Ya, menahan diri dari segala hal yang ditetapkan oleh syariat, baik yang membatalkan ataupun yang merusak puasa, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu, di waktu tertentu. Jika yang dimaksudkan konteks yang khusus dengan aturan dan ketentuan khusus ini, maka kalimatnya secara bahasa ya akan lebih tepat menggunakan kalimat siam dibandingkan menggunakan kalimat saum. Sekarang, ingat, karena Al-Quran itu firman Allah. Saya ulang, karena Al-Quran itu firman Allah dan Allah maha mengetahui dengan sifatnya alim, maka ketika satu ibadah diperintahkan dilakukan mesti ada dalil. Dalil ini tingkat pertamanya firman langsung dari Allah. Ketika firman diturunkan meminta kita menunaikan puasa, maka maknanya harus sangat detail, pilihan katanya mesti tepat, diksinya harus sempurna karena langsung turun dari yang memerintahkan yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita diminta menunaikan puasa Ramadan, maka perhatikan pilihan katanya. Jika ini bukan bersumber dari Allah, maka manusia biasa mungkin akan memilih kata yang umum sifatnya. Tapi karena ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan pilihan katanya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling tinggi sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Kutiba alaikumus siyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan
puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditunaikan di bulan Ramadan itu, maaf, punya aturan tertentu, punya ketentuan yang harus diketahui dan dipelajari, punya syarat-syarat, punya rukun-rukunnya. Bukan sebatas menahan saja, bukan sebatas Anda nggak makan dari subuh sampai dengan maghrib, bukan sebatas tidak minum saja, bukan sebatas tidak berhubungan seksual saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari. Ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jika ingin sempurna puasanya, maka pelajari semua aturan itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kalimat yang menggunakan as-siyam bukan as-shaum. Dan menariknya, as-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Yang ini 9 kali. Dan seluruhnya menunjuk kepada aspek ibadah dengan maksud yang khusus seperti yang telah saya ulas. Sedangkan shaum hanya 1 kali saja dengan makna yang umum. Ini menunjukkan setiap ibadah yang diinginkan oleh Allah kepada setiap hamba untuk menunaikannya pasti memiliki aturan-aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Tak bisa semua orang sembarangan ingin menunaikan ibadah tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Bisa dipahami sampai sini? Yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari, ya Muhammad bin Ismail, ya Al-Bukhari, Allahu Akbar, bukan sekedar beliau ini hafal hadis-hadis Nabi SAW, Masya Allah, ya, tapi juga mengetahui tentang penempatan diksi yang sempurna dalam bahasa Arab. Maka beliau memberikan nama pembahasan kitabnya dengan Kitabus Siyam. Ya, memilih kata Siyam ingin menunjukkan kepada kita dalam pembahasan ini Anda harus belajar tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan terkait dengan puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan supaya benar puasanya. Lebih jauh lagi, seakan beliau ingin menyampaikan, saya telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab saya ini yang berisi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan seputar puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Baik. Dan kalaupun nanti ada kalimat shaum di dalamnya, kalau kita temukan nanti, maka kata shaum itu tidak akan terlepas dari pemaknaan siam yang dimaksudkan dengan judul besar yang telah beliau bingkai di sini. Jadi kalau ada kata shaum maknanya umum, kata siam maknanya khusus dalam pembahasan fikih, terutama hadis-hadis Nabi SAW, jika disebutkan kalimat as-siyam maka spesifik, jika shaum pun maka maknanya dibawa ke dalam pemaknaan ini. Jelas sampai sini? Baik. Ini baru judul. Kita belum masuk kepada isinya. Sabar ya, insyaallah. Yuk kita baca.